Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan kepada para pemudik yang ingin menyeberang di Pelabuhan Merak. Pesan saya jangan termakan hoak kepada media sosial, dan yang sudah sampai kampung halamannya, tolong jangan kasih kabar teman-temannya yang ingin mudik ke Pelabuhan Merak. Jangan bilang saya bisa lolos, saya bisa menyeberang, dan tidak ada penjagaan ketat di Pelabuhan Merak. Kasihan kepada mereka semuanya, karena mereka kesini untuk menyeberang di Pelabuhan Merak itu mengendarai roda 2, dan di sini pun belum tentu dia bisa lolos atau bisa diizinkan penyeberang. Dan kasihan mereka itu kesini ada yang bawa anak, ada yang bawa bayi, ada yang sedang hamil tua. Kasihan mereka. Jangan bikin kabar hoak kepada para pemudik yang ingin menyeberang di Pelabuhan Merak sebelum sampai di Pelabuhan Merak. Beritakan kepada mereka kalau pengalaman Anda di sini pun tidak mudah proses penyeberangannya, karena di sini sangat ketat kepada para pemudik yang akan menyeberang di Pelabuhan Merak. Dan para pemudik pun jangan dengar dulu kabar-kabar hoak yang bisa menyeberang, dipikir-pikir kembali, dan jangan dicoba-coba kalau sini penjaganya ketat. Dan selalu baca-baca media online yang pasti dan akurat, dan YouTube atau berita-berita dan lain-lain harus yang asli dan akurat. Sekali lagi pesan saya, jangan termakan hoak kepada pemudik-mudik yang bisa nyebrang, dan jangan juga termakan hoak di berita-berita media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Itu jangan termakan hoak juga. Kalau bisa di Pelabuhan Merak itu bisa bebas atau lolos. Di sini pun kalau di Merak pun tidak mudah, karena sulit untuk menyeberang. Walaupun sudah ada surat-surat lengkap pun sulit penyeberangan di sini. Tidak semudah yang kalian lihat di video. Ini tidak sulit. Ini tidak mudah. Karena penyeberangannya, pengecekannya juga sesuai prosedur penyeberangan. Kalau dia menyeberang pun sudah ada surat lengkap, karena dia kebutuhan urgent atau kebutuhan dia sangat mendesak, karena dia sudah dapat izin dari pihak-pihak berwajib atau sudah menyesuaikan prosedur. Sekali lagi, jangan kemakan hoak. Pastikan dan pikirkan Anda kalau Anda sampai sini ditolak, dan pikirkan selalu keluarga Anda yang Anda bawa, keluarga Anda, anak Anda yang dibawa di motor. Dipikir kembali, jangan dicoba-coba untuk menyeberang. Dan kata siapa, penjagaan di Merak tidak ketat. Di Merak itu penjagaan ada 3 checkpoint. Yang pertama adalah di exit tol Merak. Itu penjagaan ketat dari pihak kepolisian, dari Kementerian Perhubungan juga. Yang kedua adalah di bawah tol exit Merak, yaitu di Jalan Raya Peni, yang itu pos kedua checkpoint. Itu juga sangat ketat penjagaan. Dan yang ketiga adalah penjagaan yang paling terakhir adalah di Pelabuhan Merak. Sebelum masuk pintu tol gate-nya sudah ada pengecekan. Jadi Anda dipikir kembali, ingin mudik, dipikir kembali, jangan termakan hoak dengan jangan berita teman-teman Anda yang sudah lolos. Jangan termakan itu. Pikir-pikir kembali. Kasihan mereka, sudah banyak yang termakan hoak, korbannya sudah ada, dan video-videonya sudah ada, dan saya wawancara mereka juga sudah ada, karena dia termakan hoak. Dipikir kembali. Yang di Penny kita lihat bawa anak kecil, mereka termakan hoak dalam di media sosial yang boleh menyeberang. Kita lihat ada ibu dan anak tidur ya. Nama abang siapa, bang? Oke, nama saya Supardi. Saya sekarang sudah di Merak. Sampai saat ini saya udah dari jam 7 malam sampai sekarang. Saya juga untuk masuk ke Merak, karena saya datang ke sini kemakan hoak. Kemakan hoaknya dari mana, bang? Kemakan hoaknya itu dari komentar netizen yang dari YouTube, dari Facebook, Instagram. Saya ngelihatnya dari situ, makanya saya pengen tahu, jadi saya bisa kesini.
Akhirnya yang saya dapat yang seperti ini, telantar, bawa anak, bawa istri, bawa adik, sampai sekarang kami masih ada di Merak. Alasan abang mau pulang ke Lampung kenapa? Untuk alasan saya pulang ke Lampung karena di tempat saya merantau Jakarta sudah nggak ada kerjaan, saya udah di PHK sampai sekarang. Nah, dan juga gaji juga belum ada, nggak turun juga. Jadi saya pengen pulang karena saya di Jakarta udah tidak ada apa-apa lagi. Sebelumnya kerja di apa bang? Perusahaan apa? Saya di kantoran di Pelabuhan Merak Asia Pasifik di Jakarta Utara. Himbauan buat masyarakat nih bang, supaya tidak kemakan hoak biar tidak bisa nggak usah nyebrang. Oke, kalau untuk himbauan saya, hati-hati dengan channel yang lain, jangan sampai kemakan hoak, ya kan. Pokoknya tahulah gimana caranya, harus pastiin jeda waktunya, ya gitu. Terima kasih bang ya. Oke. Namanya siapa bang? Nama saya Adri, Tujuan mau kemana bang? Sumatera Barat, Padang Pariaman, Pariaman. Dari mana? Asalnya tadi? Tangerang, Tangerang. Naik apa nih bang kesini? naik motor. Kabarnya ada tahu belum abang kalau Pelabuhan Merak udah ditutup? Ada sih dapat informasi dari temen, Oh. katanya ya bisa lolos katanya pakai motor. Ya makanya saya coba sendiri. Tapi teman sudah sampai di tempat. Sudah, Dia nggak ngomongin di Merak itu ketat apa enggak? nggak ada. Dia katanya kalau motor bisa lolos katanya. Bisa lolos. Bisa lolos katanya. Itu kabar itu udah berapa hari? 2 hari kemarin. 2 hari kemarin ya. Teman sudah di Padang sekarang nih? Sampai Padang dia sekarang. Padang ya. Iya. Oke. Berarti abang sekarang termakan kabar hoax gitu ini ya. Iya. Oke. Himbauan buat teman-teman yang ya gak kemakan hoax apa nih bang? Himbauannya buat teman-teman. Ya jangan sampai ngikutin dari kita juga gitu ya kan. Ya kalau misalnya contoh lah teman-teman kita nih udah pada apa lampar beginilah gitu ya kan, jadi nggak bisa nyebrang kitanya. Di sini himbauan jangan termakan hoax ya teman-teman yang lain. Teman-teman buat yang untuk mudik juga jangan bilang ya. Iya bang. Terima kasih bang ya. Sama bang. Namanya saya Roy Afiansah dari Lampung Tengah bang. Dari asalnya tadi? Lampung Tengah Lampung Tengah. Enggak di perantauannya? di daerah Tangerang. Tangerang. Pekerjaan apa ya bang? Pekerjaan di Amkor bang. Tujuan abang mau pulang ke Lampung apa? Yang pertama yang pasti kita di BHK bang. Kakak ya. Kita nggak pulang, kita mau makan apa bang? Ya. Kita bukannya, maaf nih bang, kita bukannya nggak nurutin peraturan pemerintah bang. Kita di sini nggak kerja, kita makan apa bang? Kita ngekos bayar bang. Belum kita yang rokok bang, buat makan, buat bensin bang. Kalau kita nggak pulang bang, itu gimana masalah kayak uang jajan itu gimana bang? Rokok belum. Tapi kalau kita pulang dianggap kita melanggar peraturan pemerintah bang. Sedangkan pemerintah sendiri ngasih kita uang buat makan apa enggak, istilahnya beras lah bang, udah gitu aja, beras lah. Terus kemarin dapat info dari Instagram bang nih ya, katanya bisa nyebrang tapi harus pakai surat seperti RT RW bang tuh ya, terus surat kesehatan, terus dari kepolisian bang. Saya udah minta 2 kepolisian sama RT bang, udah lengkap tuh ya. Tinggal kepolisian, kita ke polsek nyaranin ke Polres bang, kita ke Polres. Di sana malah kita diomelin bang, katanya itu berita hoak, berita nggak bener. Akhirnya kita di sana disuruh pulang bang, diusir. Kita nyapa apa dianggap apa? Kita dianggap masyarakat biasa bang. Ya enak bang, dia masih kerja, pendapatan ada, sedangkan kita udah di PHK, pendapatan nggak ada, pengeluaran tiap hari bang. Kita makan nggak cukup 30.000 bang. Apalagi sekarang bang, belum buka kita beli makanan 20.000 bang, itu udah pasti. Belum kita sahur, belum kita rokoknya bang, belum bayar kontrakannya bang. Ya kalau bulan dihitung bulanan 800 itu paling murah bang kalau di sana bang. Coba bayangin aja gitulah. Kita pengen pulang bukannya nggak nurutin pemerintah bang, kita itu udah nggak ada pemasukan lagi. Kita pulang karena kita berpikir kita mungkin dengan pulang kita udah nggak mikirin
uang makan mungkin kita makan tinggal ngambil, udah gitu aja sih bang. Ya saran saya sih sama pemerintah sih bisa diperketat sih, nggak masalah. Tapi tolonglah yang udah di PHK kayak gini, nasib kita mau gimana gitu. Ya kita dinaikin truk satu, kita juga ya tujuannya pengen pulang tapi tetap apa? Tetap nggak bisa. Kita dianggap berat melanggar peraturan. Ya intinya gini bang, buat Bapak Kepolisian, buat Bapak Presiden dan pemerintah lah, jajarannya lah. Kami cuma satu, pengen mudik pulang kampung, ketemu keluarga. Yang pasti kita udah di sini udah nggak ada kerjaan lah bang. Kita di sana pengennya udah balik, udah satu aja balik. Kita pasti kalau udah balik juga kita pasti dikarantina mengikuti peraturan daerah situ juga bang. Udah itu aja sih bang, terima kasih bang. Himbauan ke para pemudik-pemudik untuk penyeberang Pulau Merak, apakah saran abang apa nih? Kalau saran saya sih buat pemudik sih, Kalau emang masih gimana ada ya? kerjaan, Mungkin kalau masih ada kerjaan ya mungkin bertahan sih nggak masalah. Tapi kalau udah nggak ada kerjaan ya daripada di sini kita mati kelaparan, antara mati penyakit. Mending sih menurut saya sih mending pulang kampung seharusnya sih, lebih baiknya sih pulang kampung sih bang. Kemudian nih himbauan kepada masyarakat yang ingin mudik, jangan dengerin berita dulu atau gimana nih kalau belum pastinya? Sebenarnya itu gimana ya, itu individualis sih bang. Kita mau ngomongin nggak boleh mudik, ntar nggak percaya kita diomong, kata siapa nggak boleh mudik, ternyata masih bisa. Itu teman-teman juga masih bisa. Kita udah jauh-jauh dari sini bang, ya itu tetap nggak bisa, mau gimana lagi. Jadi abang ini korban dari berita-berita media sosial ya? Iya yang pasti itu bang. Terima kasih bang ya. Yang di Penny. Nah ini yang mau nyebrang di Selat Sunda. Oke, kita lihat dijegat di checkpoint pertama di Penny. Motor sini. Namanya siapa bang? Ahmad Sofyan, Mau kemana tujuannya? mau ke Lampung Utara. Ya. Alasannya kenapa mau nyebrang? Nyebrang satu, di Jakarta udah kagak ada kerjaan lagi. Yang kedua, kalau ada kerjaan lagi, kontrakan kita bayar pakai uang apa? Makan juga susah. Asalnya dari mana? Jakarta mana nih bang? Jakarta Barat. Tapi abang sudah tahu belum pemerintah tidak boleh menyeberang? Ya sebenarnya itu udah, cuma kan isu-isu katanya bisa itu. Jadi nyobain lah. Nyobain. Isu-isunya dari mana? Media apa mana? Ya dari media. Medianya media apa? Ya Facebook sama YouTube itu. Ya, itu lah. Oke. Makasih bang ya. Oke. Hari ini saya lagi posisi di Penny dan banyak para pemudik motor yang berteduh sudah tidak bisa menyeberang. Nah, ini dia menyeberang ke pelabuhan Pak untuk ke Bakauheni. Oke, kita lihat juga sono. Di sana juga ada mobil. Dia tadi juga konfirmasi ke saya untuk antar saya ke Merak, tapi saya tolak. Bukan saya tidak mau, karena saya juga berisiko juga.